冷静，运转越流畅，出击，有点意思。这小子倒是够狠。 Melanjutkan video kemarin, di sini Kingxi yang mendengar Guru Yuan masih ada permintaan membuat Kingxi kesal, sebab ia tidak ingin kakaknya dalam bahaya lagi. Mendengar perkataan Kingxi, Guru Yuan memujinya karena ia sangat peduli kepada kakaknya. Su Ying pun menanyakan permintaan dari Guru Yuan yang ternyata dirinya ingin pindah ke wilayah elang salju, supaya mereka bisa menghindari perhatian dan gangguan dari para pencuri. Ia pun merasa tempat ini sangatlah cocok. Di sini, Guru Yuan memindahkan rumahnya dari kota menggunakan sihir pemindahan. Ia pun berbicara kepada Yusing karena dirinya menerima permintaan tak masuk akalnya. Tidak lama kemudian, Kingxi dan Yoye pun datang menghampiri mereka. Guru Yuan menanyakan apa hubungan Kong Hai dengan mereka. Yusing pun menjelaskannya dan ternyata Kong Hai ini memintanya untuk menjadikan Yoye sebagai murid dari Guru Yuan. Karena di video sebelumnya mereka tidak diterima. Sebab itulah Kong Hai mendatangi Yusing. Kingxi dan Yoye pun memasuki rumah dari Guru Yuan, yang mana di sini Jirong sedang berlatih. Namun lagi-lagi ia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik, yang membuat para seniornya tertawa. Guru Yuan pun datang dan menasihati Jirong karena ia melupakan pelajaran kemarin. Di sini Guru Yuan meminta si Chen untuk menjelaskan apa itu energi spiritual, yang mana penyihir adalah sebuah wadah atau perantara. Mereka menyerap, memadatkan, dan melepaskan energi spiritual. Biasanya orang yang memiliki bakat spiritual mampu berkomunikasi dengan kekuatan alam. Kingxi pun kagum dengan kekuatan dari Guru Yuan. Jirong pun kesal karena terus dinasihati. Di sini Guru Yuan berbicara kepada Kingxi dan Yoye yang mana pembelajaran pertama mereka adalah mengendalikan energi spiritual. Jirong yang masih kesal dipuji oleh Kingxi karena ia merasa Jirong memiliki kekuatan yang hebat. Jirong pun membawa mereka berkeliling dan bermain. Nah, di saat mereka melewati tempat Su Ying, Yoye mendatanginya dan memberitahu pesta penerimaan murid baru akan segera dimulai. Yoye yang melihat pakaian dari Su Ying berantakan memutuskan untuk merapikannya. Mereka pun saling berbicara sambil mengenang masa kecilnya. Di saat ingin pergi ke pesta, penjaga datang dan memberitahu Su Ying ada seseorang yang menerobos masuk istana. Dengan segera Su Ying pun pergi menemuinya yang ternyata itu ada Lord Xian. Ia datang kemari untuk memberikan Black Iron Order, yang mana itu adalah sebuah tanda ia bergabung dengan rumah besar Gunung Naga. Jika ada yang salah mohon dikoreksi. Di luar, ia berbicara empat mata kepada Su Ying. Ia datang sini untuk memberikannya sebuah peringatan. Lord Xian memperlihatkan catatan rumah naga dan catatan pertumpahan darah. Ia pun menjelaskan apa isi kedua catatan tersebut. Catatan rumah naga memiliki 3 level catatan, yakni provinsi, distrik, dan daerah. Mereka juga mengumpulkan data dan mencatat informasi, baik mengenai peringkat maupun kerajaan terkuat. Sedangkan catatan pertumpahan darah berisi tentang organisasi yang menjangkau kerajaan. Anggota mereka yang cukup kuat memiliki gelar assassin, dan hanya gelar mereka yang tercatat bukan nama aslinya, kecuali seseorang yang bernama Xiang Panyun. Ia adalah orang terkuat di negara Sungai Ajura, dan orang yang mungkin bisa menyainginya adalah ketua klan Si Liang Hong. Ia pun memberikan kedua catatan tersebut kepada Su Ying, dan mengatakan dengan Black Iron Order, ia bisa menjalankan misi yang diminta oleh rumah Gunung Naga. Jika dirinya berhasil, ia akan mendapatkan poin yang mana itu bisa ditukar dengan apa saja, seperti apapun yang bisa menyelamatkan orang tuanya. Lord Xian pun pergi dari sana. Di sisi lain, Kong Hai berbicara kepada Yoye untuk tetap berada di sini, agar bisnisnya semakin lancar. Di sini, Yoye sedikit kesal karena ayahnya hanya mementingkan bisnisnya saja.
Ayahnya pun menggodanya dengan mengatakan apa ia tidak ingin dekat dengan Su Ying. Kembali ke Su Ying, di saat mereka berkumpul, Su Ying menagih janji Paman Zhong, yang mana ia ingin tahu penyebab orang tuanya dibawa. Paman Zhong pun menceritakan kejadian awal pertemuan ayahnya dan ibunya. Ternyata ibunya ini kabur dari acara pernikahan, yang mana ibunya ini adalah keluarga dari Mo. Di saat itu, Paman Zhong dan ayah Su Ying bernama Dong Boli baru saja keluar dari pasukan. Mereka pergi untuk menjalankan misi mencari gadis yang kabur. Di sisi lain, Paman Tangshan ini ternyata adalah murid dari ibunya Yu Xing yang bernama Mo Yangyu. Mereka yang sedang kabur diserang oleh serigala sisik hitam. Mereka pun terus dikejar hingga terdesak. Untung saja Dong Boli dan Paman Zhong datang untuk menyelamatkan mereka. Sejak saat itu, Dong Boli dan Yu jatuh cinta pada pandangan pertama. Alih-alih mengembalikan Yang Yu ke keluarga Mo, mereka berempat pergi untuk berpetualang. Dan Dong Boli membeli wilayah elang salju. Namun pada suatu hari, kakak dari Yu bernama Mo Yang Chan datang untuk membawa mereka berdua pergi ke keluarga Mo. Kakaknya yang adalah orang terkuat dari keluarga Mo dengan mudah mengalahkan mereka semua. Karena tidak ingin Su Ying terluka, ayah dan ibunya pun menyerahkan diri mereka. Sejak saat itu, ia pun berpisah dari orang tuanya. Mendengar hal tersebut, membuat dua saudara ini kesal dan berjanji akan menyelamatkan kedua orang tuanya. Di sisi lain, ibunya yang sedang dipenjara dikunjungi oleh kakaknya. Mereka pun saling berbicara. Sebenarnya, ia bisa saja keluar dari tempat itu jika ia berbicara dengan kepala keluarga Mo. Namun dia menolak karena hal tersebut akan memutuskan ikatan dengan Dong Boli dan anaknya. Sebelum kakaknya pergi, ia menanyakan tentang Dong Boli. Namun ia berkata lebih baik dia tidak mengetahui hal tersebut. Yang mana kita dilihatkan Dong Boli ini terluka parah. Ternyata dirinya ini selalu disiksa dan disembuhkan kembali. Dan terus dilakukan hal itu selama 10 tahun. Dan hingga 100 tahun yang akan datang. Yang mana itu adalah hukuman kepada dirinya. Ternyata orang-orang di sana tahu bahwa anak Dong Boli ini sudah mencapai peringkat bintang dan mendapatkan Black Iron Order. Ia berjanji kepada adiknya untuk menyelamatkan orang tuanya. Di sini Kingxi juga memendam amarah kepada keluarga Mo yang menangkap orang tuanya. Ia pun terus berlatih bersama guru Yuan, sedangkan Yuxi terus melakukan misi yang diminta oleh rumah naga. Di saat Su Ying berlatih, ada Yoye datang menemuinya. Ia pun melihat puting, maksudnya luka dari Su Ying. Di sini ia pun memasangkan baju kepada Su Ying dan memberikan makanan kepadanya. Yoye berbicara kepada Su Ying mengenai Kingxi yang beberapa hari ini sepertinya ada sesuatu yang dikhawatirkannya. Kembali kepada Kingxi, di saat ia bersantai, Kingxi didatangi oleh Jirong. Dia yang melihat Kingxi yang murung karena tidak kunjung mahir dalam mengendalikan energi. Di sini Jirong mengajarinya dan menghiburnya. Su Ying dan Yoye yang sedang menuju ke tempat Kingxi melihat ia sedang berlatih dengan Jirong, yang mana Kingxi akhirnya mampu mengumpulkan energi spiritual. Melihat hal itu, rasa khawatir Su Ying menghilang. Tidak lama kemudian, Paman Tangshan pun mendatangi mereka. Ia berkata Xian membalas suratnya, yang mana ia mengabari ayahnya sedang disiksa. Dengan segera, Su Ying pun pergi menuju Longshan, dan mungkin di sana ada yang bisa menolong ayahnya. Sesampai di sana, Su Ying pun kembali bertemu dengan Xian. Ia mengatakan dia ingin membawa ayahnya pergi. Namun Lord Xian mengatakan itu mustahil, tapi ia ada cara untuk memudahkan ayahnya di sana. Lord Xian pun mengatakan ada sebuah misi, yang mana misi ini bukan dari Longshan, dan tidak ada poin di misi ini. Dia pun memberitahu bahwa para bandit yang ia lawan dulu kabur dan pergi ke Gunung Lengqiu, yang mana tempat itu dipenuhi oleh para bandit. Yang ternyata misinya adalah menghabisi para bandit yang tersisa. Di bab plot sheet, seorang wanita berbicara mengenai misi yang dikeluarkan oleh keluarga si Liang Hong. Yang ternyata Tuan Muda si Jia dihabisi oleh para bandit. Yang mana misi ini sama yang diberikan oleh Lord Xian kepada Su Ying.
Lord Xian pun mengatakan jika ia telah berhasil, mintalah permintaan secara pribadi kepada si Jia untuk menyelamatkan ayahnya. Yang mana wilayah kerajaan di provinsi ini memiliki hak istimewa. Begitu juga dengan keluarga Mo. Keputusan yang dikeluarkan oleh leluhurnya sebanding dengan keputusan kerajaan. Namun di sini si Jia tidak sebanding dengan keluarga Mo. Dan kekuasaannya hanya berpengaruh di wilayah tersebut. Walaupun si Jia terlihat kecil, koneksinya sangat luas. Setidaknya mereka mampu melindungi ayah Su Ying dari penyiksaan. Su Ying pun menyetujui misi itu walaupun berbahaya, karena keluarga si Liang Hong memasang misi itu di bawah Bloodseed. Dan mungkin saja Su Ying akan berhadapan dengan pembunuh dari Bloodseed, yang mana mereka mengutus iblis angin untuk menyelesaikan misi tersebut. Malam harinya, Su Ying pun berpisah dengan adiknya dan teman-temannya, yang mana ia ingin menghabisi para bandit yang kabur tersebut. Karena ini adalah kesempatan dirinya untuk menyelamatkan ayahnya dari penyiksaan. Sebelum pergi, Yao Yi memanggil Su Ying karena ia merasa misi ini sangat berbahaya. Terlebih lagi, dia tidak langsung menjalankan misi, melainkan datang ke istana untuk memberikan salam perpisahan. Su Ying pun mengatakan untuk tidak memberitahu mereka tentang berbahayanya misi tersebut. Yao Yi pun memberikan sebuah jimat kepada Su Ying walaupun ia merasa benda itu tidak berguna. Su Ying pun dengan senang hati menerima pemberian tersebut. Di sisi lain, iblis angin bersama wanita telah sampai di daerah para bandit. Tidak lama kemudian, Su Ying pun juga datang ke tempat tersebut. Ia mendengar ada seorang wanita meminta tolong dan dengan segera ia datang menyelamatkannya. Sedangkan para bandit yang menghabisi tuan muda sedang bertengkar karena poster mereka dipasang. Tidak lama kemudian, Su Ying pun datang menghampirinya. Ia berkata dia akan menghabisi mereka semua. Namun iblis angin pun datang dan langsung menghabisi mereka semua. Wanita tersebut menahan Su Ying, sedangkan iblis angin mengambil jantung para bandit. Namun Su Ying tidak membiarkan hal tersebut dan berusaha untuk membawa jantung mereka. Su Ying pun berlari dari tempat tersebut hingga ia pun terjatuh dari tebing. Mereka yang telah mengira ia mati pergi meninggalkannya. Ternyata Su Ying masih berhasil selamat berkat jimat dari Yoye. Di Longshan, ia pun memberikan jantung itu kepada Xian. Namun dirinya tidak bisa hadir karena mengalami luka yang parah. Lord Xian pun mengirimkan surat kepadanya yang berisikan bahwa ayahnya akan baik-baik saja. Kita pun diperlihatkan bahwa ayahnya dikeluarkan dari ruang penyiksaan. Lord Xian pun meminta Su Ying untuk terus berkembang dan menjadi kuat. Enam tahun pun berlalu. Di sini Su Ying sudah bisa menggunakan teknik hujan darah dan Kingxi pun sudah menjadi besar. Ia menggoda kakaknya tentang Yaoye yang mana dirinya sedang pergi bersama si Chan. Kingxi ini sudah menganggap Yaoye sebagai kakak iparnya. Dan bahkan Paman Zhong dan Paman Tongshan menganggap mereka berdua cocok. Namun ia mengatakan mereka tidak pacaran. Lagi pula orang tua mereka masih ditahan dan ia harus memikirkan cara bagaimana menyelamatkan mereka. Dia pun pergi ke Longshan untuk berbicara dengan Xian mengenai bagaimana ia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Lord Xian mengatakan dia akan membantunya untuk mengambil misi Bronze, yang mana poin yang didapatkan ketika menyelesaikan misi ini sangatlah banyak. Dia pun memberitahu misinya untuk menyelinap ke istana Lu Hailu, karena ia dicurigai sebagai pemuja roh jahat. Dirinya akan ditugaskan dengan 4 orang lainnya. Xin pun berpindah ke kapal terbang, yang mana kita diperkenalkan dengan anggota misi tersebut. Pertama adalah Tang Xiong, kedua Sai Barong, ketiga Liang Long, dan keempat ada master dari sekolah Changpeng yang bernama JQ. Namun di sini belum diperlihatkan. Di dalam kapal, Tang Xiong berdebat dengan Bairong yang adalah seorang bangsawan. Dia ini ingin menjadi ketua di tim tersebut. Mereka pun ingin mendengar pendapat dari Su Ying yang mana ia memilih Tang Xiong untuk tetap menjadi ketua. Melihat Bairong yang marah, Liang Long selaku penjaganya mencoba untuk menenangkannya. Nah, tiba-tiba saja kapal mereka diserang. Untung saja di saat itu Jingku datang dan melindungi mereka. Namun ia hanya bisa sementara saja melindungi kapal tersebut dan meminta mereka untuk lompat dari kapal itu. Mereka pun dengan segera pergi dari kapal.
Di sini Jingko menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan mereka. Namun dirinya harus terkena serangan yang menyebabkan mereka terjun bebas. Dan film pun bersambung. Di video selanjutnya, Su Ying akan berhadapan dengan penyihir hebat dan petualangannya akan semakin seru. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya masih membahas series ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.